mencermati struktur teks deskripsi, atau marilah kita sama-sama menelaah teks deskripsi. Nah, di sini saya memberi contoh teks deskripsi dengan judul tongkonan. Coba kita amati bersama-sama di situ. Paragraf pertama ini termasuk dalam struktur teks deskripsi identifikasi. Kenapa? Karena di situ membahas nama objek. Objek apa yang dibahas? Yaitu tongkonan, yang merupakan rumah adat masyarakat Toraja. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan. Dalam paragraf itu pula dijelaskan tentang gambaran umum objek. Seperti rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Jadi jelas sekali bahwasanya paragraf ini termasuk identifikasi. Ini merupakan paragraf kedua dari teks yang berjudul sama, yaitu tongkonan. Mari kita perhatikan paragraf kedua ini dengan baik-baik. Paragraf kedua ini termasuk dalam struktur teks deskripsi kedua, yaitu deskripsi bagian. Karena bagian-bagian objek yang dideskripsikan dijelaskan secara rinci, mulai bahan kayu yang digunakan, ukiran rumah, hiasan atap rumah yang menghiasi rumah adat tersebut. Oke, sekarang kita masuk di paragraf ketiga. Kita amati baik-baik. Di paragraf ini merupakan bagian dari struktur teks deskripsi yang ketiga, yaitu penutup. Kenapa dikatakan penutup? Karena di paragraf ini berisikan tentang kesan umum yang dikeluarkan oleh penulis setelah mengamati objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang pertama ialah kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Maksudnya, kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Di sini saya memberikan contoh kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat tersebut bisa saya rinci untuk menjelaskan, seperti dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Di sini saya memberikan dua contoh, yaitu mendengar dan melihat. Ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ketiga ialah menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Maksudnya, kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Nah, seperti itu contohnya. Ada kata terpesona, mempesona, elok, cerai-berai, tabah. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata dengan emosi kuat.
Dan yang terakhir ialah mengidentifikasi majas. Majas merupakan kata kiasan yang berfungsi meningkatkan kesan dan mempengaruhi pendengar ataupun pembaca dalam teks deskripsi. Contoh majasnya kalian baca sendiri ya.